Kenapa Roy Suryo begitu sentimen dengan pimpinan geng Solo? Sebenarnya ada apa sih? Kenapa dia begitu concern ke sana ke sini, ke acara TV A, B, C hanya untuk membahas soal tuduhan ijazah palsu milik Pak Jokowi? Ada masalah apa Bung Roy dengan Pak Jokowi? Sekarang kita mau bahas nih kawan-kawan argumen. Dan selamat datang kembali di channel Argumen. Halo kawan-kawan, semuanya di sini kita mau bahas soal yang gak habis-habis ini pembahasan. Dan mungkin kalau semisal dijadiin film ya, ini bisa berjilid-jilid. Ibarat kalau film itu kan ada rangkaiannya tuh, kayak trilogi gitu ya. Kalau nggak dibikin series gitu. Ini gak beres-beres kawan-kawan. Ini soal ijazah Jokowi dari tahun kapan tuh? Masih aja sampai sekarang. Ributnya juga masih lagi. Dan orang-orang itu ganti-ganti gitu. Dari pihak Pak Jokowinya ya. Orang-orang itu ganti-ganti. Dari mulai ada pengacara yang muda, lalu juga ada yang kemarin di media sampai ada yang nyebut apa sama Bung Roy ini itu jaka sembung bawa golok, gak nyambung. Pak, ini ada teman saya punya SIM yang sama. Terus temennya punya ini SIM saya sama. Nah, kayak gini Ini namanya jaka sembung bawa golok, nggak nyambung. Nah, itu wow sekali gitu ya. Bayangkan ijazah seorang Pak Jokowi gitu ya. Dan ini ijazah itu berarti bentuk di saat dia kan mendapatkan itu sebagai tanda bahwa bukti dia lulus dari kampus begitu ya, sebagai mahasiswa dia lulus secara resmi legal gitu. Nah, dengan bukti ijazah Pak Jokowi ini yang sekarang masih diributkan seperti ini media mana yang nggak ngangkat gitu? Semuanya ngangkat. Dan yang paling vokal di antara orang-orang yang berganti dari pihak Jokowi, pihak yang berlawanan sama Pak Jokowi ini nggak ganti-ganti kawan-kawan. Ini Bung Roy tetap teguh pendiriannya bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Nah, kira-kira nih kawan-kawan argumen, sebenarnya kalau semisal kita bahas ini, saya ingin menggarisbawahinya nanti ya di akhir video itu ada tuh kalimatnya tuh nanti saya kasih ke kalian. Semoga ini bisa jadi bahan kita untuk berpikir, berargumen tentunya. Sebelum itu saya ingin menyampaikan dulu beberapa fakta dari Bung Roy. Latar belakangnya kita harus kenalin dulu nih kawan-kawan. Biar orang juga nggak cuma karena ngelihat di media beliau ngangkat terus isu ijazah Jokowi ini, akhirnya dia cuma dikenal sebagai orang yang ngeributin itu. Padahal enggak kawan-kawan. Kita juga harus akui bahwa beliau pernah berjasa di badan legislatif, juga pernah di eksekutif ya. Ini kita bacakan dulu profilnya. Namanya itu, dapat gelar kebangsawanan kawan-kawan nih. Ada namanya Kanjeng Raden Mas Tumenggung Roy Suryo Noto Diprojo. Lahirnya di Yogyakarta. Terus juga merupakan lulusan dari Universitas Gadjah Mada UGM ya di Yogyakarta dengan fokusnya katanya waktu itu ilmu komunikasi. Nah, Bung Roy juga dulu itu masuk ke dalam jajaran partai politik kawan-kawan. Partainya itu Partai Demokrat ya. Dan waktu masuk ke dalam Partai Demokrat, beliau terpilih menjadi anggota DPR RI pada pemilu tahun 2009 kawan-kawan. Nah, di daerah istimewa Yogyakarta katanya nih. Ini menurut sumber ya yang saya baca, semoga valid ini. Nah, bayangkan kawan-kawan. Dulu dia pernah jadi anggota DPR tahun 2009 tuh. Dia pernah jadi anggota DPR. Jadi kalian harus kenal dulu. Setelah jadi lulusan UGM, beliau berkiprah di dunia politik, masuk ke dalam Partai Demokrat, lalu jadi anggota DPR. Lalu setelah itu apakah redup? Enggak. Justru naik kawan-kawan. Ternyata naik, meloncat tinggi. Beliau meloncat sampai
bisa mendapatkan jabatan Menteri Pemuda dan Olahraga atau yang biasa kita sebut Menpora ya pada Kabinet Indonesia Bersatu 2 masa pemerintahan Pak SBY di tahun 2014. Bayangkan kawan-kawan, eh, kenapa bisa Bung Roy pada saat menjabat anggota DPR lalu menjadi anggota Menteri Pemuda dan Olahraga ya kawan-kawan, maaf. Sekarang gitu ya, sekarang meributkan masalah isu tuduhan ijazah Jokowi yang palsu. Padahal menurut saya beliau bisa banget harusnya dengan ilmu yang beliau miliki, wawasan yang beliau punya gitu ya, cara beliau berjejaring dalam politik, relasinya juga pasti tentunya banyak gitu ya. Ini kenapa harus ijazah Jokowi yang menjadi concern beliau? Kenapa hal tersebut? Nah, dari profil yang tadi saya sudah bacakan gitu ya, saya nggak mau juga dari awal saya iniin ya kawan-kawan, oh, isu ijazah Jokowi palsu ini harus gimana, karena beberapa orang yang lain, public figure yang lain juga mengakui kalau semisal UGM-nya sudah menyatakan resmi bahwa Pak Jokowi adalah alumni dari UGM, kan klip-klipnya juga udah banyak tuh, petinggi-petinggi UGM-nya juga udah mengakui. UGM dengan tegas menyatakan bahwa Joko Widodo adalah alumni UGM yang telah mendapatkan ijazah dari UGM sesuai dengan ketentuan. Ya udahlah, menurut saya sih udah harusnya selesai saja gitu. Tapi ya apapun itu dinamikanya kan, bahwa sekarang tetap berlanjut, ya wes gitu. Nunggu mau sampai mana gitu kan. Saya juga menikmati itu aja lah gitu. Menurut saya ya udah aja. Mungkin kalau memang harus tetap dilanjutkan oleh Bung Roy, monggo gitu. Cuman ini kawan-kawan yang sebenarnya argumen saya ingin sampaikan di sini adalah kalau soal ijazah palsu ini terus menjadi topik pembicaraan yang tersebar di sosial media, saya harap semoga memang ada niat baik di belakangnya. Niat benar-benar tidak hanya membuat mantan Presiden Republik Indonesia kita, Pak Joko Widodo, untuk terlihat malu gitu ya, atau merendahkan diri dia gitu, dengan semisal jikalau ini terbukti begitu tuduhan ini. Jangan sampai di situ saja. Ini harus jadi bahan berpikir selanjutnya gitu, bahan berpikir ke depannya. Bahwasannya kita semua harus banget bisa berkonstruksi berpikir gitu ya. Ada konstruksi berpikirnya bahwa berjenjang itu bagus gitu. Jadi setelah lulus ijazahnya resmi baru bisa melamar ke pekerjaan yang di mana gitu ya. Meskipun ya nggak harus berijazah juga, ya enggak. Tapi kalau memang ada tuduhannya ini benar palsu, berarti kan ini bohong secara publik gitu. Ini bohong sebagai mantan kepala negara Indonesia ya. Tentunya ini harus jadi bahan pelajaran ke depannya. Berarti kan ada yang salah juga dari awal-awalnya tuh. Sebagai wali kota, sebagai gubernur. Nah, itu ada salah-salahnya tuh sebenarnya dari awal. Jadi bukan cuma pas di presidennya aja. Nah, harusnya dikulitin dari situ, kawan-kawan. Tapi kalau enggak ada niat baik yang setulus-tulusnya baik, ini harus segera diselesaikan. Nanti ujungnya personal. Benar-benar personal, apalagi yang mendatangi waktu itu pemakaman di sana ya, sampai di video ini. Menurut saya sih nggak perlu tuh Bung Roy dengan Dokter Tifa tuh begitu nggak perlu. Intinya kawan-kawan, itulah yang ingin saya sampaikan argumen saya. Semoga ini kita bisa sama-sama berpikir bahwasannya urusan hal seperti ini jangan sampai kita juga berpaling dari urusan-urusan yang lebih penting lainnya gitu. Jangan sampai urusan ijazah Pak Jokowi ini menghalangi kita untuk berpikir Indonesia harus lebih maju dan lebih baik ke depannya. Nah, jangan sampai itu ya. Begitu kawan-kawan argumen. Silahkan kalian jangan lupa like ya, di komen, di subscribe juga, dan utarakan komentar kalian di sini tentunya, karena di argumen kita percaya setiap peristiwa, setiap isu selalu punya sisi yang layak untuk diperdebatkan. Salam argumen.